Halo, perkenalkan nama saya Firdaus Anas Fasabi dengan NIM D11 2021 03184. Kali ini saya akan mempraktikkan cara menggunakan data atribut dengan aplikasi Quantum GIS. Pertama, kita membutuhkan data terkait digitasi poligon dan georeference yang pernah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Nah, oke, untuk selanjutnya pada layar digitasi poligon, kita open atribut. Selanjutnya kita aktifkan toggle editing. Kemudian kita new field, kita beri judul. Kita akan memasukkan jumlah penduduk laki-laki tahun 2019 di Kelurahan Semarang Barat. Di Kecamatan Semarang Barat. Nah, untuk judul tidak boleh menggunakan spasi. Kita gunakan kode L untuk laki-laki dan kita beri keterangan di bawahnya. Untuk type-nya kita gunakan whole number. Terus untuk jumlah hurufnya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian oke. Ya, kita ulangi lagi. Dan oke. Selanjutnya kita bisa memasukkan dengan data yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu jumlah penduduk, sama ada Kelurahan Bojong Salaman, 4.202 untuk penduduk laki-laki. Untuk perempuan ada 4.2. Kita lakukan terusnya hingga terisi semua. Untuk selanjutnya, untuk atribut yang sudah kita isi semua, kemudian sorry, dan kita save. Untuk data atribut sudah selesai. Ini hasilnya. Oke. Pada materi selanjutnya, saya akan melakukan join tabel. Hal pertama yang saya lakukan adalah layer, kemudian add layer, selanjutnya ada add spreadsheet layer, kemudian kita cari file, yaitu data penduduk Kecamatan Semarang Barat yang sudah kita buat di Excel, kemudian kita open, selanjutnya kita pastikan untuk formatnya sudah benar, untuk ini string, integer, 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 untuk judulnya sudah benar di atas, kemudian kita oke. Selanjutnya ke digitasi polygon, kemudian klik kanan. Selanjutnya properties, kemudian
Di tombol bawahnya ada tombol plus kecil dan add new join. Kemudian join layer, kita pilih data penduduk Kecamatan Semarang Barat. Terus ini ada kelurahan, targetnya adalah kecamatan, yang join field, dan nama kelurahan tidak perlu dicentang, yang centang hanya data penduduk, ya custom field name prefix dicentang. Selanjutnya adalah oke, dan apply, dan oke. Bisa kita lihat di sini. Kemudian untuk di tabel sudah terisi. Nah, bisa cek di sini sudah terisi sesuai dengan data, sesuai dengan tabel yang kita miliki tadi. Dan close. Kemudian untuk menyimpan, kita ekspor dan save picture as. Ya, untuk formatnya adalah as receive file. Dan kita save di SVG. Kita tulis di sini sebagai join tabel. Kemudian save sudah semuanya. Kemudian kita oke. Nah, ya, oke. Untuk tabelnya sudah terisi, sudah untuk data penduduk dan tabel sudah menjadi satu. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas style yang ada di aplikasi QGIS. Kita akan menggunakan style pada file digitasi yang sudah kita join tabel pada materi sebelumnya. Pertama kita di layar digitasi, kita klik kanan atau bisa dengan double klik, kemudian kita ke properties dan ke simbol. Simbol kita bisa menggunakan yang pertama ada style single symbol, ini untuk menandai satu wilayah besar yaitu Kecamatan Semarang Barat. Misalnya kita bisa pilih warna, ini bisa ada beberapa warna yang bisa kita pilih. Oke, selanjutnya untuk ada opacity untuk mengatur transparansi dari warna yang akan kita gunakan. Selanjutnya bisa kita apply, kemudian kita oke. Oke, ini untuk hasilnya pada style single style. Selanjutnya pada style selanjutnya kita double klik lagi dan ke simbol list. Jadi ada categorize untuk membagi atau memisah beberapa simbol untuk value yang kita akan gunakan. Pertama ada kecamatan, kemudian untuk warna yang akan kita gunakan, kita bisa memilih beberapa warna di sini. Cuman kita untuk mempermudah kita gunakan random saja. Selanjutnya ada classify untuk melihat gambar yang akan kita gunakan. Jika sudah berbeda, dan kita bisa apply. Oke. Berikut ada style dari beberapa kelurahan yang berbeda warna, yang membedakan satu kelurahan dengan kelurahan lain. Selanjutnya untuk style yang lainnya, kita bisa mencoba graduate. Yang akan kita gunakan adalah jumlah penduduk pada tahun 2022. Kemudian untuk simbol warna kita bisa menggunakan, bisa memilih warna di bagian sini, tapi kita lebih memilih untuk random saja untuk mempercepat. Kemudian untuk kelasnya kita ada 5.
itu bisa diperkecil atau diperbesar. Kita gunakan 5 saja. Dan modenya kita gunakan equal count. Ini ada classify, kemudian ada apply, dan oke. Oke, di sini kita sudah berubah warna. Oke, di sini semakin gelap warna, semakin banyak jumlah penduduknya. Selanjutnya ada selanjutnya yaitu ada inverted polygons. Kita pertama pilih ke single, ya semua kita apply, kita pilih warna dahulu. Bedakan, selanjutnya kita apply dan oke. Selanjutnya adalah di luar dari wilayah yang kita digitasi akan berubah warna. Ini adalah style dari inverted. Kemudian kita kembali lagi ke graduated untuk mengukur kepadatan penduduk yang ada di wilayah Kecamatan Semarang Barat. Value yang kita gunakan masih sama, yaitu penduduk tahun 2022. Kita classify, untuk equal count kita pilih. Modenya kita pilih equal count, kemudian apply. Kemudian oke. Kemudian untuk memberi tanda atau label, kita bisa gunakan di bagian sini, bagian label, kemudian klik di bagian atas, kita gunakan single label. Dan di sini ada beberapa tipe type yang bisa kita gunakan. Untuk kali ini saya akan menggunakan buffer, kita draw text buffer di centangan, sudah sesuai, dan kita apply, dan oke. Dari sini kita bisa dapatkan informasi. Kita coba matikan dulu. Nah, kita sudah mendapat kelurahan, nama-nama kelurahan dan warna dari beberapa kelurahan yang berbeda warna. Semakin gelap warna, semakin tinggi jumlah penduduknya. Kan? Oke, pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang layout. Yang pertama kita lakukan adalah menggunakan file yang sudah kita kerjakan sebelumnya, yaitu join tabel dan style. Dan untuk layout, yang pertama kita lakukan adalah ke bagian project. Selanjutnya ada new print layout, dan kita beri judul. Dan oke, akan muncul seperti bagian gambar. Ini kita akan mengset ukuran dari kertas yang akan kita gunakan dengan cara klik kanan, kemudian page properties, dan kita pilih size untuk kertas yang akan kita gunakan. Kita gunakan kertas A3 saja. Dan untuk orientation kita gunakan landscape. Oke. Pada ayahmu. Selanjutnya untuk background bisa kita rubah, tapi kita tidak jadi rubah saja. Kita gunakan warna putih. Yang pertama kita lakukan adalah add shape, add rectangle,
Kita bagi kertas menjadi dua, untuk bagian peta dan bagian keterangan. Kita lakukan add rectangle sekali lagi. Sudah add rectangle. Kita akan memasukkan peta yang sudah kita buat sebelumnya dengan cara add map. Kemudian kita pasang. Kemudian kita bisa ukur secara manual. Kita gerakan dengan move item consent. Kita bisa zoom sesuai dengan kemauan kita. Selanjutnya adalah grid. Kita cari di bagian sebelah sini, bagian grid. Kemudian kita tambah grid 1, kemudian kita modify. Kita grid gunakan solid. X kita gunakan. Nah, kita rubah menjadi 5. Terus kita bisa gunakan frame, tapi kita tidak perlu gunakan frame. Kemudian kita bisa gunakan draw coordinates. Nah, gunakan desimal. Kemudian untuk angka, kita masukkan ke dalam saja biar lebih rapi. Kita masukkan inside semua. Kita rubah menjadi inside semua. Ya. Selanjutnya, kita beri keterangan pada peta. Kita bisa add label. Kemudian kita beri di sebelah sini. Dan kita ganti tulisannya sesuai dengan judul yang kita buat. Kita bisa milih font, kita bold sebagai judul, kemudian OK, kemudian kita perbesar ukurannya sesuai dengan kebutuhan yang akan kita butuhkan. Dan untuk matinya kita di bagian tengah agar lebih rapi. Cukup. Selanjutnya adalah kita akan memasukkan skala dengan cara add scale bar. Kita masukkan di bagian sini. Yang pertama kita gunakan stylenya, kita rubah menjadi numerik. Kemudian kita rapikan.
Bisa nah, center. Kemudian kita bisa beri keterangan dengan add label lagi. Jadi kita bisa menambah legenda dengan cara add legend. Dan kita di bagian sebelah sini. Karena legend yang kita butuhkan hanya Kecamatan Semarang Barat, kita bisa hapus bagian yang tidak kita perlukan dengan cara kita matikan dulu auto update. Kemudian ya, hapus yang tidak kita butuhkan. Kemudian untuk judul juga kita bisa rubah. Kemudian kita enter. Kita rapikan sedikit. Selanjutnya kita bisa memberikan arah mata angin dengan cara add north arrow. Kita di arah mata angin pada bagian sebelah sini, tidak perlu terlalu besar. Dan kita bisa memilih simbol yang akan kita gunakan. Berikut adalah hasil dari layout yang kita buat. Dan kita bisa save. Kita bisa save as template. Kita bisa
ekspor gambar sebagai ekspor peta sebagai PDF atau gambar. Kita untuk kali ini kita akan ekspor menjadi gambar. Kita simpan terlebih dahulu. Kita save. Kita pilih resolusi dan kita save. Oke, gambar yang akan untuk layout yang kita buat sudah jadi. Kita bisa cek di bagian data. Oke, berikut adalah hasil yang kita layout yang kita buat pada materi layout. Sekian, terima kasih.